Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ibu ingin mengingatkan bahwa selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan setiap hari, lalu memakai masker jika ingin bepergian. Tidak lupa juga ibu ingin memperkenalkan diri ibu. Nama ibu adalah Hilda Rizky Fadila. Kalian bisa memanggil Ibu Hilda. Di sini ibu mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Apa saja materinya? Mari kita simak video berikut ini. Materi pertama yaitu bab 1 tentang teks berita. Berita seputar Indonesia, di dalamnya ada: pertama, ada unsur-unsur berita. Yang kedua, ada meringkas dan menyimpulkan berita. Ketiga, ada menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Keempat, ada menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dan yang terakhir, ada penggunaan kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Menentukan unsur-unsur berita itu terdiri dari apakah berita itu, lalu ada ciri-ciri berita, dan unsur-unsur berita. Pengertian berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, dan biasanya disampaikan ke dalam bentuk media cetak, media elektronik, media online, maupun mulut ke mulut. Media cetak itu contohnya seperti koran atau majalah dan lain-lain. Lalu media elektronik itu seperti handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Lalu media online itu contohnya seperti situs detik.com atau kompas.com atau yang lainnya. Lalu ciri-ciri berita. Yang pertama ada bisa dipercaya atau faktual. Lalu diterima di masyarakat. Yang ketiga sifatnya objektif. Sifatnya objektif itu dia tidak sesuai dengan pendapat sendiri, melainkan berupa fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang keempat, kejadian yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang sering kali terjadi setiap hari. Yang kelima, bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, data yang disajikan harus lengkap. Selanjutnya, waktu serta tempat peristiwa harus jelas, waktu dan tempatnya. Lalu, alur peristiwa berurutan. Selanjutnya, kalimat yang dipakai harus singkat, padat, dan jelas. Terus yang ke-11, sumber berita harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh yang namanya berupa hoaks. Lalu, ada judul berita dapat mewakili isi berita. Dan yang terakhir ada aktual, yakni peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi. Jadi berita ini itu tidak boleh yang namanya masa lampau atau yang sudah terlalu lama diberitakan, karena ini harus berita yang masih segar atau yang baru terjadi. Lalu unsur-unsur berita itu ada yang namanya rumus 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H itu? Yang pertama ada apa atau what. Apa? Contoh pertanyaan apa itu? Misalkan, apa peristiwa yang sedang terjadi? Berita ini mengenai tentang apa? Seperti itu. Lalu yang kedua ada where, di mana? Di mana peristiwa ini terjadi? Lalu selanjutnya ada when atau kapan. Kapankah peristiwa ini terjadi? Selanjutnya ada who, siapa. Siapa itu bisa mewakili siapa saja korban dalam peristiwa ini, atau siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini, seperti itu. Lalu selanjutnya ada why, mengapa. Contoh pertanyaannya, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Berarti setelah mengapa harus ada kata karena mengungkapkan alasan, sebab akibat, why, mengapa. Selanjutnya how, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi?
Berarti runtutan beritanya itu mengenai apa. Atau what, where, when, who, why, how itu bisa disebut juga dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lanjut B, meringkas dan menyimpulkan berita. Di sini ada meringkas berita, ada menyimpulkan berita, lalu ada menanggapi berita. Yang pertama, meringkas berita. Apa itu meringkas berita? Ringkasan berita adalah ringkasan berupa informasi pokok yang ada di berita. Ringkasan ditulis dengan singkat saja. Jadi, misalkan beritanya itu mempunyai beberapa paragraf, lalu diringkas menjadi sebagian saja dari beberapa paragraf tersebut. Lalu menyimpulkan berita. Apa itu menyimpulkan berita? Kesimpulan adalah suatu hal yang disimpulkan. Kesimpulan berisi informasi pokok suatu berita. Dan yang terakhir, menanggapi berita. Tanggapan adalah suatu komentar seseorang terhadap suatu pernyataan. Jadi apabila orang tersebut mempunyai berita, kamu harus menanggapinya. Beritanya itu tentang apa, kesannya bagaimana, benar atau salah berita tersebut, itu harus kalian tanggapi. Selanjutnya ada ciri-ciri ringkasan. Ciri-ciri ringkasan ini yang pertama harus mengandung unsur 5W plus 1H atau yang biasa disebut dengan adik Simba. Yang kedua, memiliki kerangka dasar yang jelas untuk membuat ringkasan. Yang ketiga, memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. Inti dari karangan aslinya itu tidak boleh dihilangkan, walaupun harus diringkas. Lalu yang keempat, harus terperinci, inti-intinya saja. Lalu yang kelima, memiliki tujuan. Selanjutnya ada ciri-ciri kesimpulan, yaitu yang pertama, mengandung pokok keseluruhan isi berita. Jadi di kesimpulan ini isi pokok berita itu harus disampaikan gitu. Yang kedua itu merupakan kata-kata akhir suatu uraian. Dan yang terakhir adalah memuat unsur-unsur berita secara lengkap. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh meringkas berita. Beritanya akan Ibu bacakan. Tawuran remaja terjadi di Kabupaten Bogor. Akibatnya, seorang pelajar SMP berinisial SS 15 tahun asal Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tewas. 8 pelaku diamankan Polsek Cilengsi pasca terjadinya tawuran pada Minggu 12 Juli 2020. Alhamdulillah, kami telah berhasil menangkap 8 orang anak pelaku aksi tawuran yang mengakibatkan seorang pelajar SMP meninggal dunia, kata Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldi, dikutip dari Ayo Bogor, jaringansuara.com, Kamis 16 Juli 2020. Almarhum berinisial SS ini meninggal dunia karena terkena luka bacok dengan menggunakan senjata tajam celurit dalam aksi tawuran. Lanjutnya, penangkapan para anak pelaku ini dilakukan oleh tim sus Polsek Cilengsi di wilayah Cilengsi, Jonggol, dan Cariu. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku tawuran berupa 3 buah senjata tajam jenis celurit kapal relan. Nah, dari berita tersebut diringkas menjadi intinya saja. Tawuran pelajar SMP terjadi di Kabupaten Bogor pada Minggu 12 Juli 2020. 1 orang siswa asal Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat meninggal dunia akibat luka terkena celurit yang dibawa pelaku. 8 pelaku aksi tawuran berhasil ditangkap dan 3 buah senjata tajam berhasil diamankan di Polsek Cilengsi. Jadi, dari ketiga paragraf di atas, dari ketiga paragraf berita tersebut diringkas menjadi 1 paragraf saja. Apakah kalian melihat tulisan yang berbeda di berita tersebut? Ya, tulisan itu adalah yang mengandung 5W 1H atau adik Simba. Yang pertama, what, apa. Beritanya ini tuh tentang apa? Yaitu tentang tawuran remaja. Lalu yang kedua, where, di mana. Terjadi di Kabupaten Bogor. Lalu yang ketiga ada kapan.
Kapan terjadinya peristiwa itu? Yaitu pada tanggal 12 Juli 2020. Lalu siapa? Siapa korban dalam berita tersebut? Yaitu berinisial SS, umur 15 tahun, asal Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dia adalah korban yang tewas. Lalu selanjutnya ada why, mengapa? Mengapa berita ini bisa terjadi? Karena beberapa remaja itu melakukan tawuran gitu. Terus yang terakhir adalah how, bagaimana bisa ada korban dalam berita tersebut, yaitu remaja melakukan tawuran dengan menggunakan 3 buah senjata tajam jenis celurit, jadi mengakibatkan korban seorang pelajar SMP ini tewas. Jadi dalam meringkas sebuah berita itu terutama harus mengandung yang namanya rumus 5W plus 1H atau yang biasa disingkat dengan adik Simba. Nah, sampai di sini dulu pelajaran untuk hari ini. Dilanjut minggu depan. Jika kalian ingin ada yang ditanyakan, silahkan japri ke ibu. Terima kasih. Nah, bagaimana pesan kalian setelah menyaksikan video pembelajaran barusan? Semoga dari video tayangan tersebut kalian bisa mendapatkan atau menambah ilmu dari materi pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tadi dengan semangat dan sangat antusias. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.